Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak lepas dari konflik dalam hidupnya. Dua biduan, Elsa dan Kiki. Selamat malam. Malam, Bayu. Di antara kalian berdua siapa nih yang paling sering punya konflik? Nih, Kiki. aduh. Kayak hidupnya kayak penuh dengan konflik. Banyak drama ya? Banyak drama. Gimana ceritanya? Jadi dulu sempet ya Panjang sih sama ceritanya. panjang banget ceritanya kalau Intinya? ceritanya nggak beres. Pokoknya intinya Singkat cerita? sekarang tuh bener-bener slack dan Sama siapa? lost contact sama bekas temen duet aku yang lama. Oke. Terus sebenarnya pengennya sih bisa duduk bareng gitu baik-baik, tapi udah sempet ya. Udah pernah ketemu. Tapi ternyata nggak bisa. dianya yang nggak mau baik-baik sama aku ya udah. Gara-garanya apa sih? Nah. Sedikit aja. Salah paham sih sebenarnya. Salah paham. Salah paham. Oke. Jadi sekarang tuh hubungannya benar-benar jauh banget. Jauh banget dan mungkin dia juga udah nggak mau Anggap lagi kali. anggap lagi, dan aku juga ya udahlah, yang penting aku dalam hati aku udah pernah coba untuk berusaha untuk minta maaf gitu. Waktu pertemuan terakhir jadi tuh Kiki sempat minta maaf gitu kan, sempat baik. Tapi ternyata dari Dianya pihak gimana? dianya malah nggak nerima ya, malah Iya. jadi kok gini sih sampai Kiki gitu. Kok gue udah minta maaf, gue udah baik-baik malah dianya makin kayak gini gitu. Harapan kamu sendiri gimana? Harapannya ya semoga udahlah gitu kan, buat apa lagi kita berkonflik kayak gini gitu. Makanya tuh ya udahlah bertemu, duduk bareng gitu. Iya. Dan ngomongin salah pahamnya itu. Udah punya karir sendiri-sendiri, Iya. ya udah sekarang ya temenan aja ya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan jadi temenan gak jadi musuh ya. Amin. Dia ngarep. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya hancur dan dikucilkan oleh keluarganya karena perbuatannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Malika. Silakan. Makasih banget. Selamat malam Malika. Iya, Mak. Informasi yang kami dapat kamu dikucilkan oleh keluarga sendiri. Iya, benar. Karena apa ya? Karena saya difitnah. Fitnahnya tentang apa? Jadi gini, ada teman-teman saya waktu liburan di setelah liburan dari itu foto saya itu disebar yang katanya saya itu ngikut teman-teman saya untuk ngebar, untuk minum-minum. Oh, datang ke bar, minum-minum. Foto itu disebar kemana? Ke orang tua saya. Orang tua Iya, kamu. sampai mama saya itu sakit. Jadi itu yang buat saya itu kayak, ya Tuhan kok sampai kayak gini ya. Padahal Sebentar, saya mau tahu deh, sampai orang tua sakit fotonya kamu lagi ngapain sih? Fotonya bener-bener lagi. Iya. Di iya foto lagi itu gimana minum-minum, gambarnya? lagi barengan sama teman-teman ya. Lagi bareng Biasalah sama teman-teman teman. sekampus, Party lagi atau- party-party gitu. Oh, emang benar berarti. Kamu megang botol, megang minuman, atau gimana? Enggak, saya cuma nebeng foto doang, ya bareng-barengan doang. Saya nggak megang, saya apalagi minum, enggak. Makanya saya tuh sakit hati banget gitu loh. Masa teman-teman saya tega gitu, nyebarin foto apalagi langsung ke bapak saya gitu loh, Pak. Jadi saya merasa, aduh ini udah benar-benar parah deh. Kamu nggak marah Dan saya sama ingin tahu sekali siapa orangnya. Karena mama saya itu sakit. Dia nggak bisa marah sih. nggak Pak. marah sama Pada temannya tahu. gitu? Tapi saya nggak mungkin curiga teman-teman saya sih. Iya. Mungkin ada orang lain selain teman-teman saya. Tapi saya mau tahu reaksi orang tua kamu gimana begitu dapat gambar Ya itu? bapak saya shock Terus? ketika ada DM dari Instagram, dan yang lebih parahnya itu ya di WhatsApp kirim video. Oh, ada videonya juga. Ada Mbak, Videonya ada. Video lagi ngapain? Lagi Ya ngapain? biasa lagi party, lagi nyanyi-nyanyi gitu. Sangkanya kamu tuh lagi mabuk-mabukan. Iya, seakan-akan di dalam itu saya ikut mabuk-mabukan, nggak sadar diri. Yang lain teman-teman kamu mabuk apa? Ya ada juga yang mabuk, ada juga yang enggak semuanya.
Oke, terus di situ orang tua kamu nanya atau langsung marah atau gimana? Ya awalnya sih bapak saya nanya, karena mereka tahu aku itu orangnya nggak seperti itu. Oke, terus? Nah pas dia lihat video itu, dia langsung nggak percaya lagi. Oh ini nggak mungkin, jelas-jelas di dalam video ini ada kamu. Kalau dikirim lewat WhatsApp berarti kan ada pengirimnya? Nah Iya ada. Siapa yang kirim? Itu nggak jelas. Pas dia telepon nggak bisa dihubungin. Oh, nomor acak aja, Nomor random acak gitu. aja nggak ada namanya. Oke, di Instagramnya ada? Waktu itu kan kamu bilang di DM di Instagram. Ada namanya, Di Tahu WhatsApp fotonya. sih. Iya. Ya, namanya. Oh DM fotonya. ada. Kamu sampai se-shock itu emang kamu? Oh, di sini. Iya baik Instagram. Itu di Di mana ini? Ya itu dia kasih tahu ke bapak Benar ya, saya. dengan bapaknya. Kalau Mulder kedapatan melihat anak bapak. Oh, ini emang bener-bener ini sih di Kayak atasnya ada foto, tapi tulisannya nih apa benar ini dengan bapaknya ini? Terus Kalau benar saya kedapatan melihat anak bapak sedang pesta miras di sebuah Oh, klub. Ini akun palsu ya? kayaknya sih fake account deh. Fake account nih. Tuh dia bilang memang soalnya, ini kata bapaknya soalnya saya izinin ke Bandung ada orang tua temennya ikut. Nah, terus tapi dikasih tahu lagi nih sama yang ngirim, saya ingin memberitahu bapak untuk mengawasi putrinya agar tidak keluar malam terus. Saya sering bertemu putri bapak di di saat saya tahu tempat ini. Bisa 2 kali seminggu katanya gitu. Tapi emang bener kamu sering kesana? Sesekali doang. Kira-kira siapa Di ya? foto-fotonya. kayaknya dia nggak suka sama tetehnya dia kalau kayak gitu. Tapi pernah ada temen yang sirik atau nggak suka sama kamu nggak? Atau gimana? Dari teman-teman saya sih nggak ada yang saya curigai. Soalnya ya namanya teman-teman. Iya sih. kampus. Tapi ini di fotonya nggak ada minuman, nggak ada apa sih. Ya, di masih- atas ada sih, tapi yang bawah Itu mah nggak ada ya? Padahal. Tapi ya namanya orang tua ya kalau udah Iya foto sih. begitu udah tahu kayak dunia malam Iya. itu kan ngeri. yang parahnya itu mama saya sampai sakit. Saya coba jelasin. Yang namanya orang tua, nggak mungkin kamu nggak mabuk-mabukan kayak di sini. Iya sih lihat foto gitu kan. Kira-kira dari temennya orang tuanya atau dari temen-temennya dia ya? kayaknya sih dari temennya dia. Temen-temennya kayaknya sih. Oke, baik. Harapan kamu apa sebenarnya dengan datang ke sini? Saya ingin tahu siapa orang yang memfitnah saya. Oke, kita akan coba cari tahu ya, mudah-mudahan terungkap malam hari ini dan mudah-mudahan orang tua kamu, ibu kamu terutama setelah Iya, terungkap semua fakta bisa mengerti, menerima dan sembuh. Iya. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Malika dengan tanggal lahir 11 November 1999 dan mendiami nomor rumah 64. Tanggal lahirnya menunjukkan sebuah angka yang menggambarkan sebuah sikap yang mandiri dihiasi dengan kebersihan hati. Saya melihat ia sangat banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, entah mengapa saya merasakan kalau saat ini dirinya dikuasai oleh kemarahan, frustasi dan depresi, juga kesedihan yang mendalam. Rasa frustasi dan depresi juga menyelimuti dirinya. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Malika lahir tanggal 11 bulan 11 tahun 1999 dan nomor rumah 64. Malika ini waktu itu ke sebuah tempat memang bersama teman-temannya untuk ada acara ya. Cuma waktu itu ada yang foto itu dikirim ke orang tuanya dan disebar melalui Instagram di mana dia difitnah, dibilang katanya
Malika bersama teman-temannya sedang pesta miras. Sedang sering datang ke situ hampir dua kali seminggu katanya untuk mabuk-mabukan dan diminta orang tuanya untuk jagain, untuk ngasih tahu gitu. Dan Malika merasa dia difitnah karena dia nggak seperti itu, nggak melakukan hal yang seperti disampaikan. Sekarang Dikucilkan orang tuanya, juga nggak? Iya, dikucilkan juga sama teman-teman kampus. Iya, karena dianggap jadi Dan pengaruh buruk. dituduh juga sih kalau saya itu ada apa-apanya sama om-om, jalan sama om-om. Yang nuduh siapa? Ada foto itu. Ya teman-teman kampus saya. Boleh nanya lagi ya? Ada foto ini nggak mesra atau foto tersebar? Kalau sama om-om sih tidak ada. Video atau Tapi foto? kalau di bar itu ada. Ada, oke. Ada foto kamu soalnya sama orang, Enggak sama om-om sih tidak ada. sama pacar. bersama teman-teman pesta miras pada malam. Saya mau tahu nggak tanggal berapa dan hari apa pesta miras tersebut? Itu udah 1 minggu yang lalu sih. 1 minggu yang lalu. Kemudian, sorry, masih baru. Udah gitu 1 minggu yang lalu kemudian difitnah, dikucilkan sama teman-teman kampus. Namun saya melihat dalam sini firasat saya juga mengatakan bahwa kamu ada foto juga sebenarnya nggak sengaja. Iya kan? Itu sih sama pacar saya. Oke, sama pacar. Pacarnya namanya? Kita ganti Devan. Kita ganti Devan ya. Devan. Kamu mau diajak Devan di tempat umum? Sampai di foto-foto gitu. Jangan-jangan Devan biangnya. Dia Kan sengaja. saya tidak tahu siapa yang ngambil foto. Yang namanya pacar kan cuman nggak ngapa-ngapain. Gimana Ren tanggapan kamu? Jadi saya rasa dia itu sebenarnya bukan pelaku sih. Dia tertuduh dan bukan korban. Dia diusir dari rumah. Iya korban dari ini sih ke hukum sosial dari keluarganya. Tapi dia itu sebenarnya sebelum jadi korban dia tuh tertuduh gitu. Nggak ngelakuin gitu sebenarnya. Hanya saja tertuduh dengan catatan dia itu memang pesta miras kan? Yang bener gitu. Tapi Itu teman-teman deket kamu bukan? Iya, teman-teman dekat. Teman-teman kampus apa yang semuanya orang yang kamu kenal atau ada orang yang nggak kamu Ada kenal? juga sih orang-orang yang tidak saya kenal. Nah, itu Campur. bisa kamu kenal aja. Tapi nggak mungkin kan ada orang lain yang bisa tahu nomor handphone bapak saya, yang bisa DM bapak saya, kalau bukan orang-orang yang kenal saya. Tapi saya nggak curiga sih kalau itu teman-teman saya. Jadi sekarang kamu tinggal di mana sejak diusir? Nah itu dia, gimana ya, sebenarnya aku malu ceritanya ya. Sekarang itu aku ngekos karena aku diusir dari rumah. Ya, aku malu. Sebenarnya sih aku nggak apa-apa ya diusir, tapi yang lebih parah itu mama aku sakit gara-gara aku diusir sama papa aku. Sekarang belum pernah ketemu lagi. Nggak bisa, kan mama aku tuh sakit. Aku pengen nemuin mama aku tapi nggak bisa. Sabar. Aku pengen ketemu mama aku, Kak. Makanya aku kesini pengen cari tahu siapa itu orangnya, biar dia jelasin ke bapak saya. Bagaimanapun saya ini hanya mencoba ikut bergaul gitu sama teman-teman. Pengen tahu yang namanya bar itu seperti apa. Berfoto sama teman-teman di bar, di tempat yang katanya bisa buat suasana hati itu bisa happy, tapi kok akhirnya saya dapat yang kayak gini gitu. Saya ingin tahu siapa orangnya, Kak. Ya berarti kayak gitu tuh emang nggak baik gitu. Jadi teman-teman kayak gitu nggak baik. Buktinya kan sekarang bikin kamu sama keluarga kamu jadi jauh. Betul. Gitu kan. Kamu udah berusaha untuk nemuin ibu kamu belum? Udah berusaha, tapi nggak bisa seperti biasa. Saya bisa pelukan sama mama saya. Kamu nggak coba Karena peluk? bagaimanapun mama saya itu dan pikiran, kok anak saya sekarang seperti ini. Saya mencoba untuk berusaha menjelaskan, Ma, saya nggak seperti itu. Nggak kayak gini, udah Nggak jelasin. kayak gitu, Ma. Oke, jangan coba. Kabar ya.
Sabar. Ya sabar. Mudah-mudahan Kalau setelah ngomongin malam orang hari ini orang tua yang punya harapan besar ke anaknya dan itu melihat foto dan kabar yang tidak seperti diharapkan pasti akan bikin dia sakit hati. Pasti akan mengecewakan. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini banyak fakta yang diungkap dan orang tua kamu bisa mengerti. Tapi siapa yang tahu soal ini? Kamu curhat ke orang kah? Iya. Sahabat kamu, teman, pacar? Teman-teman aku. Banyak berarti ya? Kami ada 6 orang, tapi yang perempuan nggak ikut, cuman laki-laki saja. Ikut kemana mas? Aku bawa ke sini biar mereka tahu, karena selama ini aku sering cerita, sering sharing sama mereka. Oh, mereka ikut? Iya. Bawa ke sini. Iya, aku bawa ke sini. Aku minta biar mereka ikut aja ke sini Sebagai saksi. sebagai saksi, biar mereka tahu siapa sebenarnya yang fitnah saya. Jadi dari 6 sahabat ini siapa yang dibawa? Berapa orang? Ada 3 orang. Tapi 6 sahabat kamu ini ikut datang ke bar itu nggak? Iya, ada. Mereka Ada ikut juga. waktu itu? Ada yang ikut, ada yang enggak? Iya, ada. Oke, kita pengen tahu sebenarnya masalahnya apa sih dan siapa yang melakukan ini. Roy, kamu keberatan nggak kalau 3 orang kita undang ke sini? Nggak keberatan. Sahabat-sahabatnya nggak apa-apa. Ya, mau. Oke. Om Doni, Om minta tolong sahabat-sahabatnya Malika namanya siapa aja tuh? Cowok semua ya? Iya, yang cewek nggak datang, nggak bisa datang. Sisa temennya itu yang 3 orang lagi berarti kan ada 6 ya? 6 termasuk kamu atau gimana? Iya, termasuk aku. Berarti 2 lagi cewek lagi. Jadi 3 cewek, 3 cowok gengnya gitu kan? Bisa jadi gitu. Berapa lama sahabatan? Udah lama sih dari awal masuk kuliah. Udah. Udah biar saya aja. Boleh ya? Saya pengen. Kita ikut deh, ya kita bantuin. Lu ikut boleh? Kita bantuin kamera boleh tolong. Kita ikut juga. Iya boleh, yuk. Yuk. Kita bantuin ya. Gimana? 3 orang ya? Oh, ada 3 cowok. Yang ini. Iya itu. Ayo dong bantuin aku dong. Ayo dong. Ayo dong bantuin dong. Ayo jangan gitu dong. Yo makanya aku ajak ke sini. Bantuin aku dong. Ayo dong. Dong jangan gitu dong. Kan kalian bantuin aku doang. Kok malu ya? Gue Bersedia Mau nggak? ya, Kita tapi pakai sembunyiin masker kok. identitasnya. Namanya juga kita kasih nama samaran. Oke, janji ya mas ya. Iya. Demi Ya. lu ya. Iya. Bawa kita sih lu. Gak apa-apa Iya, bantuin. please. Kali ini aja Kan dong, udah kali datang ini kesini aja. juga. Katanya kalian satu geng. Oke deh. Ya kan? Ya udah, boleh. Mau bantu kita ya? tolong. Ya, tapi nggak pakai kamera mas ya. Iya, ya gimana namanya juga syuting. Oke. Yuk. Yuk. Nanti dibunyiin aja identitasnya. Oke. Yang namanya yang mana, Malika? Mana? Yang ini. Oke, namanya kita ganti Niko ya. Iya. Oke, Niko boleh duduk sini. Niko boleh duduk sini ya. Oke. Terus namanya mana? Ganti dengan Farhat ya. Farhat. Ganti dengan Uma ya. Jadi ada Niko, Farhat, Uma. Ini kita ganti dengan namanya Malika. Ya. Kita sembunyikan identitasnya, kita kasih masker, jadi mudah-mudahan aman, nggak ada yang keberatan. Intinya kita di sini mau coba bantu Malika menghadapi masalahnya. Ya, oke, silakan. Saya Roy. pengen nanya satu dulu pertanyaan yang agak. Pada saat kejadian kalian itu ada di lokasi semuanya. Iya, Siapa? kita semuanya. Semuanya ikut. Oke, Pesta Miras selalu difitnah si Malika ini. Dan kemudian tanggapan kalian seperti apa? Kita nggak terima mas. Ya kita nggak terima, dia temen kita semua. nggak sini. Saya mau nanya, Malika tuh mabuk nggak waktu itu? Udah langsung aja gitu kali ya. Mabuk nggak waktu itu? Kalau mabuknya sih enggak dia. Cuma sekedar nemenin aja dia Iya. di tempat bar segitu. Kalau menurut kamu
kalaupun Malika nggak minum, nggak. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin aja mas, mungkin aja dong. Karena itu kan tergantung dari diri dia sendiri, dia mau minum atau tidak. Iya, karena saya nggak minum. Makanya saya sangat sakit hati nih saya Pada saat tadi Anda bilang sama pacar, itu dalam keadaan sadar atau tidak? sadar. Nah kalau mas-masnya ini pada kenal sama pacarnya Malika nggak? Enggak, kita nggak kenal. Enggak. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Seriusan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, serius. Apa kenal biasa aja, nggak temenan, nggak main gitu. Kalau Tahu saya doang. pribadi sih nggak kenal. Kalau secara sekali. pribadi Oh, nggak gitu. kenal. Oke. Saya mau tanya ke Niko. Sejauh yang kamu tahu emang Malika nggak pernah minum alkohol gitu ya? Kalau setahu saya, Malika gak pernah minum-minum. Kamu nyadar ngelihatnya, jangan-jangan kamu sendiri yang udah mabok malam itu jadi nggak tahu. Enggak. Tapi kalian bertiga minum Belum kan? pernah. Kalau kita bertiga minum? ya, Tapi masih dalam Tapi posisi nggak sadar terlalu atau parah sih. dalam posisi sadar. Nah itu dia, jadi ceritanya juga kita jadi rancu juga ya? Gimana, Bay? ragu-ragu ceritanya karena mereka juga minum. Iya. Tapi belum Nggak ada tahu, sadar. nggak. Iya, benar. Jadi saya ngeliat di sini aura negatif. Tiga-tiganya. Empat-empat. Sama Malika juga. Malika jadi kayak ini loh, jadi terkesan jelek gitu loh di mata orang. Gitu. Terus saya melihat juga di sini Malika tidak hanya sebagai korban tertuduh. Salah satu dari mereka ada yang suka sama partisipan kita, Malika. Di antara Niko Farhat Uma. Suka. Di antara maksudnya Niko Farhat Uma. Kagum atau mau macarin? Dia ingin Miliki. memiliki berbagai cara, apapun semua dilakukan yang paling ekstrim dari A sampai Z, semuanya dilakuin demi mendapatkan Malika. Bahkan Sorry mas, hal-hal- saya potong mas. Kita semua di sini sahabatan. Gak mungkin ada yang namanya perasaan suka, itu nggak mungkin. Saya lanjutkan boleh? Dengerin dulu Oke. ya. Bahkan sampai hal-hal ekstrim biasanya dilakukan untuk mencuri perhatian dari Malika. Entah itu sadar atau enggak, si Malika itu bukan teror sih, tapi lebih tepatnya kayak ada secret admirer di belakang. Secret admirer di belakang, tapi nggak bisa mengungkapkan itu juga. Jadi jatuhnya serba salah gitu. Jadi jatuhnya tuh jadi kayak iya suka tapi bingung gitu loh. Jadi ya, Berarti kamu bilang mungkin ada kaitannya antara orang yang mengagumi ini untuk cari perhatiannya dengan melakukan fitnah seperti ini. bisa jadi seperti itu. Berarti bisa jadi salah satu orang yang fitnah itu ada di samping sini. Ya. Hah? Begitu? Saya lagi coba dalamin dulu. Kalau misalnya Niko, Farhat, Uma pada saat itu kan di sana. Nggak ada siapa-siapa lagi selain yang nggak kenal. Kalau tipe-tipe yang lain yang nggak kenal, mereka nggak akan mau untuk nyebar-nyebarin hal hubungan dengan dia kayak gini. Coba deh, kalian pakai logika aja, pakai ini. Kalau nggak kenal, kita kayak nggak saling kenal, kita nggak akan ada sebar-sebaran dan segala macam. Iya. Tahu orang tuanya aja enggak. Tahu kayak orang gitu. tuanya. Nah ini mereka tahu. Mereka ini semuanya katanya satu temannya nih, dia tadi memotong pembicaraan saya bahwa tunggu dulu nih, di sini saya kita temenan semua nih gitu. Mengaku temenan. Artinya inner circle-nya itu aja yang tahu nomor telepon bapaknya itu aja orangnya. Gitu. Uma gimana Uma? Kalau saya nggak setuju sih, kalau misalkan ada yang suka sama dia, berarti pertemanan kita ada yang mengkhianati kita semua dong. Iya nggak? Masa sih aku nggak percaya. Mengkhianati kan ada perjanjian, apa ada perjanjian nggak boleh Iya, saling pacaran? nggak usah pacaran. Heeh. Kita semua berempat sahabatan. Iya. Sebenarnya sih kita berenam. Oke. Oh berenam, Iya, ya, dua lagi cewek. Dua lagi cewek Yang lagi datang nggak sini. datang. Oke. Nah kalau Farhat nggak mungkin itu ya? Nggak mungkin. Kamu nyadar nggak salah satu teman kamu mungkin ada perhatiannya lebih, ada cara gesturnya, Iya. cara menyapanya. Enggak sih. Biasa ya, namanya teman-teman kan biasa aja. Oke,
Yang jelek-jeleknya lebih mereka aku sering tahu. menghubungi kamu, nanya kabar kamu di antara mereka bertiga yang mana? Ya, Ada nggak? Atau sama jarang aja? sih komunikasi kayak perhatian gitu jarang. Ya maksudnya, apa kabar, lagi ngapain? Pagi gitu, atau enggak malam? Udah tidur belum lo? Perhatian lebih intens Ada aja sih gitu. semua. Paling bercanda-bercanda doang. Bercanda-bercanda gitu. doang. Bercanda-bercanda doang. Sebagai teman. Gimana Roy, kamu melihat? Saya masih ada kurang percaya kalau mereka sahabat. Dan salah satu dari mereka bertiga, satunya adalah secret admirer sekaligus pelaku. Dan sekarang Malika punya pacar loh. Namanya Devan. Ya kan? Kita Iya, panggil namanya dengan nama Devan. Si Devan ini pacaran sama Malika. Iya. Rela nggak kalau Malika disakitin sama Devan? Enggak lah mas, Ya, kita kita sebagai sebagai- sahabat. Mana ada yang rela sih sahabat kita disakitin gitu loh. Iya, apalagi dia baik sekali sama kita kan. Oke. Tapi nggak ketemu nih waktu di bar itu ketemu nggak? Enggak. Enggak ketemu. Enggak. Nggak ketemu. Enggak. Oh, oke. Nggak kenal juga Jadi ya? kamu bisa ke teman-teman. Apa kamu sama teman-teman terus bisa ke pacar? Niko, Farhat, Uma, saya ingin tanya. Oh teman-teman mampir. Enggak pacar aku. Oh pacar kamu mampir doang. Gak sempet diajak gabung sama teman-teman. Posisi Niko, Farhat, Uma itu duduknya satu table dong ya berarti ya? Iya mereka Iya, itu kita satu bareng-bareng, table terus berenam. pacarnya Iya, satu datang, table. ditemuin sama Malika, gak sempet dibawa dikenalin. Oke, baik, saya sudah mendapatkan conclusion ya, maksudnya saya sudah mendapatkan. Tunggu dulu, tapi ini saya mau tanya sebenarnya nih sama Niko. Niko dari tadi soal di antara bertiga yang sering nunduk. Oh ya? Oh Begitu iya, kamu ngomong saya kayak juga. gini. Menurut kamu Malika itu orangnya seperti apa? Dia orangnya baik, fair sama teman. Ya saling membantu, saling mengasihi sama kita semua. Setahu saya sih itu orangnya baik. Oke, kalau Mas Farhat gimana Malika orangnya? Ya sama, orangnya seperti itu. Seperti apa? Dia baik. Sama kita juga kalau seandainya lagi kesusahan dia juga mau bantu. Nah begitu juga sebaliknya, apabila dia kesusahan kita juga ngebantu. Oke, Uma, menurut kamu Malika orangnya Ya seperti kalau apa? menurut aku dia baik kok, penyayang juga. Jadi saya setuju kalau dia orang baik sih. Oke, di antara mereka bertiga saat cerita soal Malika, terasa bedanya nggak? Ada. Ada yang beda ya? Kalau saya sih juga ngelihat ada yang beda sih. Yang ngomong itu sambil nyari-nyari, sambil mikir dan ngebayangin gitu. Iya. Kelihatan lah. Ada yang ya udah jawab aja. Tapi durasi pertemanan kalian sama semua? Ya, Kenal sama. bareng. Bareng. Iya Sama. Di mana, di kampus gitu? Ya, pertama awal di kampus. Oh, dari awal. Iya, Dari awal kuliah. semester pertama itu. Oh gitu. Yang paling seru adalah siapakah di balik Iya. pecinta Malika diam-diam dan pelaku. Saya penasaran deh. Kayak biasanya kalau orang kagum dan suka itu bahasa tubuhnya kan suka gimana? Ya? Salting Malika gitu boleh ikut ya. saya nggak? Sebentar. Jadi maksudnya teman-teman saya nih. Mungkin kita nggak pernah tahu. Ya, ini kita sebentar dulu soal fitnah, ya. Soal fitnah kita tar dulu, tapi kita mau cari siapa pengagum rahasia kamu di antara sahabat-sahabat. Karena bisa jadi sang pengagum rahasia itulah yang mencoba menarik perhatian kamu dengan cara menebar fitnah seperti itu. Kita coba dulu ya. Kamu boleh kesini nggak? Kamu pegang bahunya teman kamu. Oke. Lihat wajahnya ya, ada yang Jadi berubah atau gini. enggak? Begini. Ya, oke. Udah, nanti Roy yang melihat. Oke, udah cukup. Silakan yang ke tengah. Oke, silakan yang sebelah sini. Sudah cukup. Agak Oke, silakan duduk. Roy yang melihat ada sesuatu yang berbeda. saya melihat dari mata saya dan firasat saya. Jadi pelakunya atau secret admirer-nya juga adalah Niko. Mas jangan sembarangan begitu mas. Sebentar, Farhat, sabar dulu. Saya mau tanya, kita mau dengar dari Niko. Niko, Saya kesini
untuk membantu teman saya sendiri. Iya, kok dia Ujung-ujungnya fitnah. Nggak bisa ini kalau begini. Nggak bisa. Jangan langsung emosi gitu dong. Mas, tolong kasih penjelasan dulu, Mas. Penjelasan dulu sih. Tenang. Iya, tapi kenapa bisa? Kenapa bisa ke sahabat kita, Mas? Enggak, kalau emang enggak harusnya nggak perlu Iya, saya biasa emosi aja, itu. nggak usah. Harusnya kalau nggak ada Biasa apa-apa aja, jangan marah. marah sih. Iya. Iya kan? Ketahuan. Jadi udah ketahuan Karena siapa baik-baik kalau kalau bukan yang paling kamu. marah-marah. Iya kan bukan dia, aku malah. Sabar, Niko mendingan kalau misalnya emang iya bilang iya, kalau enggak ya udah jelasin. Baik. Jangan bukan marah. Bukan marah itu ya. Iya, jangan marah. Jawaban di sini saya hanya butuh dua Biar saya jawaban aja. Silakan, dengerin kesini apa, untuk Roy? membantu. Diam, Oke. diam, diam. Shh, diam. Dengar dulu ya, tim dulu semuanya. Siapa namanya? Niko. Niko. Kamu adalah pelaku dan kamu adalah pecinta Malika. Ya atau tidak? Kamu sebenarnya suka Ya sama atau dia. tidak saja? Kamu pengen dia jadi milik kamu, pengen dia jadi pacar kamu. Iya atau tidak? Lu jujur aja deh, Bur. Kalau seandainya iya, lu berurusan sama gua. Sama kita berdua. Iya, saya suka sama dia. Tunggu. Jangan bertengkar Kok gitu. jadi gebukin begini? Dia bukan anak kita, Mas. Loh, tunggu dulu Diam, dong. diam, Dia lo diam, harus hargain diam, perasaan diam, diam. lo juga dong. Dia emang kagum, dia suka. Kenapa emangnya? Tapi dengan mencelakai dia, Mas. Orang tuanya sakit, Mas. Tunggu dulu, dengar dulu. Dia mencelakai apa enggak? Kan ini belum ketahuan. Dia emang pengagumnya, tapi bener atau enggak dia ngelakuin ini semua? Duduk. Kok bisa gini sih, Duduk. Niko? Duduk. Niko, duduk. Kalaupun iya, kita mau dengar alasannya. Bener nggak? Benar saya suka sama dia. Tuh kan? Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Terus, yang nyebar foto itu ke orang tuanya, kamu juga? Iya, gue sendiri. Gila lu ya. Bisa tenang nggak lo? Ayo, udah kalau yuk. Bawa keluar nih. Kalau nggak bisa. Kacamata gue mana? Kelihatan tadi. Kemana ya kacamatanya? Aduh, serem banget. Kacamatanya kan dulu. Sabar Kak. Slow, Kak. Nggak bisa, gue nggak suka kayak gitu. Terus, Kak. Sabar Kak. Nggak usah, terusin. Jangan apa, terusin. Jadi intinya saya melihat Malika itu difitnah dan difitnah oleh si Niko. Dan itu memang benar. Dan ada alasan khususnya saya melihat di sini ternyata ada kejadian masa lalu yang membuat si Niko ini juga sakit hati. Dan Malika sebenarnya selain cinta juga, tapi ada semacam kayak aku ngeliat kaki kamu pincang ya. Iya, Kamu bisa ceritain kenapa? dari kecil saya diceritain sama bapak saya diserempet mobil sampai pincang. Ternyata yang nyerempet saya itu bapaknya kita. Gimana? Gitu. Jadi yang Masa nyerempet sih? bapaknya si Malika. Dari Iya. kecil dia tuh diceritain kalau misal kakinya serempet mobil. Diserempet mobil sama bapaknya Ika. Bapaknya Jadi ini Malika. balas dendam. Masa balas dendamnya sama Nggak aku sih? sengaja kali. Nggak bertanggung jawab atau enggak? Bapak. Bapaknya bertanggung jawab atau enggak? Kurang tahu saya. Intinya saya kurang tahu. diceritainnya begitu sama Jangan bapak saya. akhirnya sampai sekarang lo pincang gitu ya. Iya. Jadi kamu jalannya agak aneh. Berarti kamu Di satu temenan sisi sama- saya suka juga sama dia. Suka. Tapi nggak gitu juga Iya. dong, Bro. Kok kebalas dendam gitu? Maksudnya apa sih? Kalau gitu caranya Jadi jadi jangan jatuhnya baik-baik dong sama gua. Iya. Lo jelasin sama aku. Jangan kayak gini Lu dong jangan jahat caranya. gitu dong. Kamu sadar nggak sih mama aku Sorry, tuh Bu. sakit. Saya itu nggak bisa pulang. Kok kamu gitu sih? Emangnya saya tahu bapak saya yang celakain kamu? Kita ini udah temenan. Dari kecil kita kuliahan sama. Apa sih salahnya kamu cerita sama saya? Ya udah minta maaf saya. Kamu minta
minta maaf. Kamu bisa nggak perbaiki hubungan aku dengan bapak saya, mama saya? Bisa Lu harus nggak? tanggung jawab kok. Gua nggak Pasti mau tahu. saya tanggung jawab apa yang saya lakukan dari awal. Saya ngomong baik-baik sama orang tua kamu. Kok gitu sih? Aku kecewa tau nggak sama kamu? Sekarang mau ngapain? Tanggung jawabnya mau gimana? Saya akan jelasin dari awal. Dari awal foto-foto itu sampai ke fitnah-fitnah, saya akan jelasin ke bapaknya sampai bapak kita percaya sampai sembuh kembali orang tuanya. Oke. Malika bisa terima alasannya? Iya, aku terima sih alasannya. Tapi aku nggak bisa maafin atas apa yang sudah saya alami. Nggak apa-apa jelasin ke orang tua saya. Kamu harus jelasin ke orang tua saya. Saya nggak mau tahu. Kamu harus jelasin ke orang tua saya. Tapi jujur ya, saya sakit hati sama kamu karena ini bukan waktu yang singkat. Sampai buat mama saya itu sakit loh, Niko. Ngerti nggak perasaan aku? Iya ngerti. Pasti saya akan jelaskan kok ke mama kamu. Ternyata kamu itu selama ini cuma pura-pura baik ya sama saya. Nggak nyangka aku. Ngeliatin dia sama. Selama ini aku ceritanya sama kamu, sama kalian semua. Ternyata kamu gitu. Ya udah, yang langsung kamu mau tanggung jawab ya. Ini harus dijalanin. Iko janji depan kita semua ya. Iya. Harus minta maaf. Kasihan kalau itu orang tua lo sampai sakit, lo pasti nyesel banget. Ya, kasih tahu sama temen lo tuh. Nggak nyangka aku nih. Udah bisa sampai kantor. Nggak ada. Udah, saya akan menutup kasus ini ya. Dengan demikian kasus ini saya tutup dan ternyata yang memfitnah dan menjadi pengagumnya adalah Niko, sahabatnya sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Cepat sembuh untuk ibu ya. Kamu aja begitu dengan orang tua kamu. Kamu bisa pulang sekarang. Silakan. Fitnah adalah sesuatu yang bisa menghancurkan seseorang serta mencelakai diri kita sendiri pada akhirnya. Pemirsa, di episode Menembus Mata Batin tanggal 26 Mei 2019 lalu, ada partisipan yang terpaksa tidak selesai masalahnya karena di saat yang bersamaan datang partisipan dari luar kota dan terpaksa harus kita bantu dan kita prioritaskan karena datang jauh dari Medan. Nah, berikut ini kita akan saksikan tayangan di tanggal 26 Mei lalu. Selamat malam, Ibu Lia. Benar keluarga Ibu terancam. Benar, Mas. Gimana ceritanya, Bu? Ya, gini ceritanya. Belakang-belakangan ini kelakuan suami saya semakin menjadi. Bahkan dia mabok-mabokan, berjudi, bahkan harta benda saya habis dia jual semua. Ini dijual untuk apa ya? Ya mungkin untuk kebutuhan dia judi itu loh, Mas. Bahkan anak saya sekarang mau dia jual sama laki-laki hidung belang. Tapi selama ini saya tahan. Saya coba bertahan, bersabar, tapi saya sekarang udah gak tahan lagi. Pak, saya mau... Saya mau masuk, Pak. Bantu teman saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Ayo, Pak. Tolong, Pak. Pak, dia jauh, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak, mau masuk, Pak. Kasihan, Pak. Bocor. Dia jauh dari Pak. Sumatera, Pak. Mau jumpa sama Mas Roy, Pak. Pak. Tolonglah, Pak. Ayo, Pak. Pak, Ada kasihan, ribut-ribut sebentar lagi mau sampai ya, Pak. Sedikit lagi ya, Pak. Ibu sebentar ya, Pak, Pak. tolonglah, Ayo, Pak. Pak. Pak, tolonglah, Ayo, Pak. Pak. Jangan Ini kalian siapa dong, sih, Pak. Bang Oji, Bang Oji, Saya Bang Oji jauh-jauh, siapa? Pak. Tolong, Pak. Tolong, Ini sebentar datang lagi mau sendiri. jumpa Mas Roy. Saya temannya, Kak. Ini temannya Saya bantu dia. Ini Mas Roy. Saya mau cari ibu saya memang yang udah hilang. Loh, ini dari mana? Saya jauh-jauh memang dari Medan. Memang tujuan saya mau ke studio Antv ini memang mau cari mama saya. Ini temannya? Ya, saya teman di perantauan di sini, Pak. Tapi udah ada partisipan. Partisipan kita yang... Mau cuma mama saya. Udah ada partisipan. Ini mau diapain? Saya nggak ngerti. Ibunya? Ibu? Ini nggak ada kendala, nggak ada hubungan apa-apa? Di sesi 2? Yang ini dulu kita dari luar, dari Medan soalnya. Ibu Ria, kami mohon maaf Bu, ini bukan
bukannya kami nggak mau bantu untuk cari solusi, tapi ini ada partisipan, ada yang datang mau ketemu dengan Roy, mau konsultasi jauh-jauh dari Medan. Boleh nggak kita tunda dulu? Enggak dong. Ini mah nggak adil dong. Enggak mau. Enggak dong. Ini dia udah lama terpisah sama enggak. ibunya. Dia Enggak mau dong. minta Lihat sendalnya bantuan deh. Roy. Tapi kan gimana? Saya kan udah ngantri dari kemarin-kemarin. Gini, setelah sesi ini kita baru bantu ibu gimana? Baru ibu duduk di sini nggak apa-apa ya? Enggak adil kalau gini. Enggak adil. Saya nggak terima. Enggak. Kasian dia kepisah sama ibunya dari Medan. Enggak mau. Jauh-jauh Kenapa dia nggak mau dari minta- tadi saya nggak ditunda gitu? Dia baru datang. Setelah saya udah masuk baru saya tunda. Enggak. Dia Enggak mau. terobos. Enggak. Dia minta security loh. Dia minta langsung ketemu sama Roy. Ini kasihan dia ketemu sama ibunya jauh-jauh dari Medan. Enggak. Udah lama banget nggak ketemu. Boleh nggak kita tunda? Kita prioritasan dulu dari teman dari rantaunya ya. Iya. Gimana Bu? Nanti kita akan bantu masalah ibu. Ya, ibu kita tunda dulu. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Ibu Ria saat itu datang menceritakan masalahnya mengenai rumah tangganya, yaitu sang suami yang dirasa sangat mengecewakan. Nah, setelah itu tim Menembus Mata Batin mencoba untuk mengundang kembali yang bersangkutan untuk datang ke studio agar kita bisa membantu memberikan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Berikut ini cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan menemui partisipan kita, namanya Ibu Ani. Katanya tinggalnya di gang sini nih. Kita belum tahu pasti tapi ya, kita cari warga deh, nanya deh. Bu, Gisi mau nanya. Rumahnya gimana ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Oh di sana Mas, kenapa mau nagih utang ya? Nagih utang? Iya, dia kemarin juga suka banyak yang nagih utang sama dia. Sama saya aja utang 7,5 juta. Udah dibayar-bayar udah lama. Kok banyak banget? Iya, ujung-ujung dibayarnya sama TV butut. TV butut? Iya, itu juga nggak laku. Gitu. Rumahnya sebelah mana sih, Bu? Oh, di sebelah sana. Ayo, Mas. Yang mana? Itu siapa tuh ribut-ribut? Oh, ini rumahnya? Iya, pagi aja, Mas. Iya. Tapi mau ya, assalamualaikum. Mau kemana? Ya, aku mau pergi mana? Papa! Gara-gara Papa kan semuanya! Mama jadi pergi! Gimana terus ya? Papa gak kasihan sama aku kan? Semua gara-gara Papa gak boleh tutang! Iya. Coba Papa gak kayak gitu! Jadi gimana, Pak? Gimana? Aku benci sama Papa! Mbak, tenang dulu deh, Mbak. Ini, Iya. Pak, ini ada masalah apa sih, Pak? Aku benci tau gak? Saya dari mana, Mas? Enggak, kita di sini nyari Ini bener rumahnya Iya. Bapak? Saya suami. Oh, suami. Berarti tadi istri Bapak benar? Iya, Mas. Tapi ini dari mana, Mas? Gini Pak, jadi kebetulan kita mau ada urusan sama istri Bapak, tapi kayaknya udah pergi. Itu pergi mana ya, Pak ya? Gini deh Pak, kita boleh ngobrol sebentar? Masuk dulu aja, Mas. Masuk dulu, Mas. Tapi sorry ya, Mas, ini lagi berantakan semuanya nih, Mas. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita cuma pengen ngobrol sebentar aja kok Pak. Ini nggak apa-apa kita masuk nih Pak. Iya, Mas, masuk, Mas. Tapi hati-hati, Mas. Banyak kaca, Mas. Gini Pak, sebenarnya kita kan ada urusan sama Ibu. Kita pengen ngobrol tentang permasalahannya. Katanya ada permasalahan keluarga yang minta dibantu sama kita gitu. Tapi tadi udah kabur kayak gitu. Itu pergi kemana ya Pak ya? Tapi maaf, Mas, ini ada kamera. Saya malu, Mas. Iya udah gini deh Pak. Ini Bapak pakai masker aja biar privasi Bapak aman. Iya, gimana, Mas? Gini Pak, duduk dulu aja Pak biar enak Pak. Jadi saya berantem sama istri saya itu karena memang saya kelilit utang, Mas. Utang? Saya kelilit utang dan utang itu udah terlanjur banyak. Terus mungkin istri saya juga udah nggak kuat, makanya kita berantem. Makanya saya pusing, Mas. Berarti permasalahan Bapak utang? Iya. Tapi tadi saya sempat dengar
dapat duit juga. Karena gue juga butuh duit lah. Iya, gue tahu. Sekarang lu cek barang ini. Mas gini. Udah. Tahan dulu. Pokoknya gue kan bersama lu ya. Iya, maksud saya kan di sini saya kan juga ada urusan sama bapak. Gini bapak kan kalau misalkan ada utang jangan kayak begini, diobrolin baik-baik. Apalagi juga punya masalah keluarga, dikasih keringanan dikit bisa kan mas? Tahan dulu. Udah nggak ada apa-apa yang bisa dibawa bos. Ya udah anaknya aja. Tadi saya lihat ada anaknya nih. Tunggu dulu. Sekarang gini, lo nggak mau tahu kalau emang mau bayar, ya. Tapi ini anak lu gue bawa dulu. Lu tenang aja, anak lu nggak apa-apa. Oke? Gak gitu caranya. Iya dong pak, nggak bisa kayak begitu dong pak. Udah. Nggak ini kan anak orang nggak. Mas, bentar dulu mas. Nggak maksudnya ini kan anak orang nggak bisa dijadiin jaminan gitu aja dong. Udah sekarang gini, gua nggak ada urusan sama lo ya. Pokoknya dia harus bayar utang dulu sama gue. Baru anak lu pulangin. Ya tapi bisa diobrolin baik-baik nggak kayak gini. Pak ini anak saya. Tunggu dulu. Dia belum anak saya. Mas, tang dulu. Mana? Pak ini bisa Gak kayak gitu caranya. Udah dia dulu. Iya, Debbie sabar ya. Anak lu aman. Pak, nggak kayak gini, ini kan nyawa orang. Debbie. Gak kayak gitu caranya. Sekarang gini, dia udah ada perjanjian sama gua. Perjanjian gimana? Perjanjian Sabar ya Debbie ya. bahwa dia belum bisa bayar utangnya, anaknya sebagai jaminan. Suka baca. Mana ada anak sebagai jaminan? Astagfirullah, bapak udah tanda tangan di atas mata. Pak, ini tuh anak bapak loh pak. Saya bingung, saya nggak punya apa-apa lagi mas. Ini tapi bukan berarti anak bapak dijadiin. Sekarang gini aja ya. Ini anak lu sama gue, ya. Lu jangan khawatir. Anak lu aman sama gue. Ini cuma buat supaya lu bayar aja bro. Tau nggak? Tapi gue minta waktu bentar ya. Bentar ya. Yang sabar ya. Ya. Papa janji. Oke, jemput lagi ya. Ya udah sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Mas bisa diobrolin sebentar nggak mas? Pak, kok bisa loh bapak? Anak bapak sendiri jadi jaminan gimana sih? Bapak mikir apa sih? Mungkin saya lagi mabok waktu itu mas. Saya bingung, saya udah nggak punya apa-apa lagi mas. Udah gini deh pak. Ini kan kita datang ke sini urusannya sama istri bapak sebenarnya. Cuman kayaknya memang keluarga bapak ini bermasalah. Kayaknya istri bapak juga nggak tahu nih kemana kan. Bapak juga nggak tahu kan. Gini aja deh pak. Kalau bapak pengen kita bantu, bapak mendingan ikut kita ke studio. Insya Allah kita akan bantuin. Gimana? Jadi kita clearin semua di sana. Bapak cerita sama kita gimana-gimananya. Insya Allah kita akan bantu. Gimana pak? Iya saya mau. Tapi mungkin saya undang rentenirnya sekalian buat saya janjian di sana biar si Debbie-nya dibawa. Saya sebenarnya nggak tega mas, anak saya dibawa seperti itu. Ya bapak yang sebagai bapak nggak tega, saya yang orang lain aja nggak tega. Yaudah itu bagus deh, nanti bapak hubungi, nanti bapak minta mereka buat datang juga. Sekalian anak bapak dibawa ya. Iya. Nanti kita coba bantu bapak di studio. Yaudah kalau gitu bapak mau siap-siap dulu atau gimana? Ya, ganti pakaian dulu mas. Yaudah kalau gitu kita tunggu di sini aja. Bisa gila. Mana sih bapak malah jadiin anaknya? Jaminan, tunggu depan aja. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tidak tahan dengan perilaku istrinya yang durhaka. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sugi.
Seperti yang sudah tadi sama-sama kita saksikan, sebenarnya tim Menembus Mata Batin berharap Ibu Ria bisa hadir kembali malam hari ini. Tapi sayang sekali kami tidak bisa menemui yang bersangkutan. Tapi sang suami berhasil kita datangkan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Sugi. Selamat malam, Mas. Ya, jadi seperti yang sudah diceritakan mungkin bahwa waktu itu Ibu Ria datang ke sini bercerita bahwa suaminya Bapak, betul? Iya. Nah, kita pakai nama Ibu Ria, nama samaran ya Pak ya. Kita juga pakai nama Pak Sugi untuk menunjukkan identitasnya. Waktu itu Ibu bercerita bahwa suaminya mabuk-mabukan, judi, dan lain-lain. Bahkan sampai berurusan dengan rentenir dan akan mengorbankan anaknya sendiri. Betul begitu, Pak? Sebenarnya gini, Mas. Saya bisa seperti itu karena saya didesak terus, Mas. Siapa yang mendesak? Anak istri saya. Memang beberapa hari yang lalu saya sempat berantem sama istri. Terus akhirnya dia kabur dari rumah. Ya itu masalah, banyak masalah utang. Kenapa saya bisa lari ke judi? Karena memang tuntutan itu loh, Mas. Jadi masalah hutang menurut Bapak bisa diselesaikan dengan judi? Ya sebenarnya enggak juga. Oke. Karena saya terpaksa, Mas. Mabuk-mabukan juga terpaksa, Pak? Saya stres, Mas. Anak saya itu nuntut kehidupan yang kalau pergi harus naik mobil sendiri. Terus HP harus paling terbaru. Istri saya juga nggak mau kalah, harus ya nggak bisa sesuaiin sama pendapatan saya, Mas. Jadi Bapak merasa tidak bisa memenuhi tuntutan dari anak dan istri dan Bapak lari ke judi dan mabuk-mabuk. Awalnya sih, Mas, cuman ada teman yang nyoba, lo ini ya nyoba-nyoba awalnya. Untuk lari dari masalah sebentar begitu? Iya, awalnya nyoba-nyoba, terus kok ternyata enak. Tapi selesai masalahnya, Pak? Ya itu, Mas, ternyata dari keenakan itu lama-lama saya ketagihan, malah Makin punya utang, Mas. Urusan sama rentenir itu gimana ceritanya, Pak? Nah itu, Mas, yang bikin saya, karena utang saya banyak, sampai dia istilahnya anak saya yang jadi jaminan, Mas. Jadi sekarang Bapak menjaminkan anak Bapak di bawah sang rentenir? nggak ada cara lain gitu Pak selain menjaminkan anak Bapak. Itu dia. Nggak tahu, saya nggak tahu. Makanya saya lari ke, kadang saya mabuk. Terus kalau masalahnya hutang, istri Bapak juga sempat cerita kalau Bapak ini ada perempuan lain. Itu gimana? Oke. Baik. Bapak kan sudah datang ke Menembus Mata Batin. Dan tadi Bapak juga sudah cerita bahwa ada masalah seperti ini. Istri Bapak pergi, sekarang anak Bapak menjadi jaminan di tangan rentenir. Hutang juga belum selesai. Bahkan Bapak ada perempuan lain. Masih ada harapan baik nggak Pak? Siapa tahu mungkin bisa dapat solusi dari sini. Ya itu makanya saya... Apa harapannya? Saya bisa lunasin hutang saya, anak saya balik lagi. Saya nggak tega, Mas. Nah ini sebenarnya tanpa sepengetahuan tim, saya udah janjian sama yang ngutangin saya. Ya mungkin dia udah nyampe sini, maksudnya ya biar masalah saya selesai gitu. Saya mau tanya ke teman-teman biduan sebagai seorang wanita ya, kalau punya
suami seperti ini gimana sikapnya? Ya pasti saya sebagai perempuan pasti bakal ngelakuin hal yang sama kayak istrinya bapak gitu. Karena kan nggak terima juga gitu. Karena hal itu juga dibikin sendiri sama bapaknya itu, gitu. Jadinya bakal ngelakuin hal yang sama pasti. Iya, kalau gitu. Mereka nuntutnya yang macam-macam, Mbak. Harusnya kalau misalnya mereka nuntut yang macam-macam, bapak sebagai suami itu omongin pelan-pelan, kasih tahu pelan-pelan, Kasih pengertian, kasih ya? pengertian pelan-pelan sampai akhirnya mereka ngerti. Nanti pelan-pelan mereka akan ngurangin sendiri kayak gitu loh. Harusnya. Sudah. Jangan-jangan mungkin karena mereka melihat bapak hidupnya kok sepertinya ya berkecukupan, mabuk, judi, bawa perempuan. Itu ya mungkin daripada uang kemana-mana ya udah kita minta ini itu. Bisa jadi. Emang dari dulu atau enggak? Kayak mabuk atau main perempuan? Enggak. Oke, baik. Kita akan tanya pendapat sahabat kami ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah sahabat kami yang akan kita undang di sini. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sugi dengan tanggal lahir 15 Oktober 1979 dan mendiami nomor rumah 21. Sosok pria yang berkepribadian tegas dan sangat bertanggung jawab atas apapun yang sudah ia pilih sebagai jalan hidupnya. Saya melihat saat ini ia sedang berada dalam sebuah tekanan batin yang sangat kuat. Rasa tekanan itu seperti membelenggu dalam sebuah keterpurukan. Semoga ia akan menerima hasil yang bahagia karena kebesaran hatinya. Saya merasakan aura yang sangat negatif di sekitar saya jika saya berdekatan dengan Pak Sugi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Pak Sugi. Dengan tanggal lahir 15 bulan 10 1979 dan nomor rumah 21. Ya, Pak Sugi ini waktu itu istrinya pernah datang ke sini, Roy. Tapi karena ada partisipan dari luar kota, dari Medan waktu itu, terpaksa kita prioritaskan. Yang galak itu ya istrinya ya. Betul. Dan waktu itu kita coba untuk jemput lagi, kita undang istrinya datang ke sini, tapi sayangnya bersangkutan tidak pergi, meninggalkan rumahnya. Dan waktu itu pergi meninggalkan rumah Pak Sugi langsung. Iya, ada sang suami. Waktu itu kan Ibu Ria cerita tuh suaminya suka mabuk, bawa perempuan, judi, bahkan anaknya juga dijual. Betul. Saya mau udah mengakui ceritain. seperti itu. Gimana, Pak? Bahkan anaknya dijual untuk judi. Saya nggak jual. Dijadikan jaminan kepada rentenir. Astaga. Untuk menyelesaikan utang-utangnya begitu ya? Iya. Tapi, sorry, mohon maaf, saya mau nanya. Dijadikan jaminan itu who can guarantee that, you know? Iya. Bisa ada in terms of ini nggak? Maksudnya, anak gue cuma jadi jaminan, tapi lu nggak gitu. Nah, itu dia. Siapa yang bisa jamin kesepakatannya itu? apa nih waktu menjaminkan anak ke rentenir itu? Nah itu dia. Iya, maksud saya itu. Ya kan? Makanya tadi saya bilang, saya nggak tega karena takut anak saya diapa-apain. Saya Karena nggak ada jaminan apa-apa. iya. Tuh, kan pasti udah kenapa-napa. Makanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Kalau menurut kamu anaknya yang dijadikan jaminan sekarang kondisinya tuh gimana, Roy? Saya merasakan kondisi sang anak, saya tahu nama anak dan tanggal lahirnya. Cewek. Cewek atau apa? Cewek. Cewek. Cewek pasti. Sorry, namanya siapa? Tanggal lahirnya 20 Desember 99 ya? 20-an umurnya? 2000. Berarti 20 tahun sebenarnya. Iya. Astaga. 2000 gue 99. Oh, oke. 99. Dengan Pak Sugi 15 bulan 10 1979. Sugi. Di sini kelihatannya anaknya namanya siapa tadi ya?
itu menderita lahir dan batin. Saya ngerasa Debbie sudah di karena tidak bisa secepat itu gitu loh. Jadi Debbie itu dia udah nggak bisa buat apa-apa aja. Gue mesti gimana nih? Ya udahlah, gue serahin diri demi Gak berdaya gue. Saya ngerasa di sini benar-benar ini kehilangan kepercayaan diri karena memang seorang wanita jika tidak ada rasa cinta lalu melakukan dengan orang yang lebih tua lagi, itu rasanya kayak gue dihancurin. Dan ini sama bapaknya sendiri, ya nggak sih? Hancur lahir batin pasti. Nih ya, bakalan percaya lagi nggak sama bapaknya? Enggak. Yes. Kamu akan kehilangan kepercayaan sama anak kamu lah. Bapak nggak bisa cicil pelan-pelan gitu utangnya mungkin? Mau nggak dia sebenarnya Atau untuk nggak kasih keringanan gitu? Iya kayak gitu diobrolin gitu. Utangnya udah terlalu lama mas. Utangnya berapa duit ya? Iya, Kalau saya banyak boleh banget tahu. emang. Ada 100 lebih. Tapi tadi kan Bapak juga bilang sang istri juga pernah cerita itu dia waktu itu. Katanya Pak Sugi ini juga bawa perempuan lain. Nah itu. Ada selingkuhan. Iya, betul sekali. Gimana tanggapan kamu? Saya mengiyakan kalau Pak Sugi diam-diam seperti air danau yang tenang, tapi juga mempunyai jiwa hawa nafsu seksual yang tinggi. Walaupun terlihat kalem ya dia, tapi saya merasakan ya, ketika saya megang dia juga punya perasaan ingin. Oh, aku tahu bahasanya. Saya nangkep dari kepalanya kalau dia ingin merasakan nafkah batin yang belum pernah dirasain lagi setelah istrinya ilfil. Jadi haknya sebagai suami nggak didapatkan begitu Pak? Iya, Pak. Iya, Pak Sugi. Dan aku ngerasa nih ya, di dalam pikiran dia nih ya, sebenarnya dia jadi bulan-bulanan loh. Aku antara dua nih, Sugi, Bay, kasihan atau marah. Dia jadi bulan-bulanan dibentak-bentak loh, Bay. Dan saya membaca pikiran dia nggak dapet itu lagi dari istrinya, sehingga dia terpaksa menyalurkannya kepada wanita lain. Itu bisa dikatakan selingkuh nggak, Bay? Iya. Oke. Apa jajan? Pak, Sama jajan. aja. Oh, sama aja. Bapak jajan apa piara? Jujur sama saya. Jajan mas. Nah sekarang langkahnya apa nih Pak Sugi? Apa yang ingin kamu sampaikan ke saya dan apa yang harus saya bantuin? Saya mau tahu dulu sebelum minta bantuan dari Roy, Bapak udah ada usaha nggak untuk mencari kabar anaknya? Iya betul. Menyelesaikan Keadaannya masalahnya, gimana? keadaannya gimana? Ya itu tadi saya udah berusaha ngubungin yang ngutangin saya itu. Udah coba Terus? hubungin. Coba bisa telepon. Makanya coba. Apa? Terus? Pas pengetahuan masalah sama ini saya udah janjian Janjian di sini. iya untuk bantu nyelesain masalah ini mas. Jadi untuk Pak, menyelesaikan. Jadi Saya udah Bapak pusing banget mas. pusing banget ya. Dan Iya, saya Nak. kepingin Bay, perasaan kalau bisa seorang dicicil ayah. dicicil gitu. Maksudnya kalau masalahnya sama Mas Bayu bisa bantuin untuk ya udah dicicil aja gitu kan, siapa tahu. Iya, kita kalau mau denger ya sama Iya, orang kalau itu. mau. Kalau Kalau orang muda kasihan loh, dia sebenarnya Kasihan juga anaknya saya juga. jadi kasihan. Tapi Bapak tuh pernah melakukan pembayaran nggak sebelumnya? Nah itu dicicil atau apa gitu? Sudah pernah. Sudah pernah. Jadi mestinya kelihatan kalau Bapak emang ada niat, Niat, ada kemauan. itikat baik untuk Iya. bayar gitu. Mm-mm. Karena Kemauan yang untuk utang ya mungkin karena terlalu banyak. Bayarnya tapi bukan lewat utang kan? Apa utang lagi ke tempat lain? Gali lubang tutup lubang. Ah, Nih, fakta-faktanya udah jelas. Gali lubang, tutup lubang. Nggak akan ada selesainya. Minjem, kamu bisa kehilangan kepercayaan loh sama orang loh. Makanya pusing.
nama aslinya? Ya Ini mungkin Pak. Nih, baik. Mau telepon nggak itu? mungkin dia udah datang. Boleh coba telepon deh. Udah datang. Tapi saya, WhatsApp. aduh, saya Agak deg-degan. ngeri ya Kak Roy. Aduh, trauma. Ada yang bagaimana yang kubur-kubur gitu. Iya, mudah-mudahan Iya, jangan you know ada what. lagi ya. Mudah-mudahan jangan ada yang Iya mas. kubek-kubek. Dia barusan WhatsApp udah nyampe depan katanya. Oh, dia udah WhatsApp. Iya. Mau datengin nggak? Mau samperin Alasan yang gitu. Tapi marahnya dia, apa dia suruh kemana? Apa kita harus ke sana? Nggak tahu, Mas. Kayak Yang kita harus penting, ke Mas, sana. Samperin, oke. Oke. Tim kameramen, boleh. Ayo, Bapak juga ikut. Ayo Pak. Tapi dengan catatan kita ini ya, jangan sampai lecet. Iya, aduh. Darah kering. Loh, orangnya nggak? Pearl. Anaknya ikut juga ya? Anaknya ikut. Tapi diminta ikut sih anaknya, tapi nggak tahu anaknya ikut apa nggak. Oke. Pak. Pak, tunggu bareng-bareng Pak. Tunggu. Mati gue. Oh my god. Dengan Halo, saya Roy Kiyoshi. ya, saya bicara. Bapak nyari mas ini. Iya, karena dia punya utang sama saya, Pak. Berapa kalau saya boleh tahu? Utangnya 95 juta. 95 bunganya. Belum bunganya itu. Bunganya berapa ya? Kalau total Bunganya kalau total dia lebih dari 100 juta. 100 juta pas. Iya. juta lebih. Oke. 150. Ya, 80 juta. 150. Bapaknya udah sempat ada bayar masuk, uang masuk. Belum sama sekali. Oh, tadi katanya udah bayar. Ada yang dibayar. Belum sama sekali. Selama berapa lama Pak? Pokoknya dia harus bayar utang dulu sama saya. Karena anak ini udah saya sandra. Ini anaknya. Berarti enggak, ini anaknya ada di mobil. Oh, Anaknya aman ada di mobil, Pak. Enggak. Si sama lu kan? Sama gue, yang penting lo harus bayar utang sama gue. Masuk dulu. Iya, tapi gue pengen lihat Ya itu gampang nih kalau masalah. Pokoknya aman dah. Pokoknya sekarang gue nggak mau tahu lo harus bayar utang sama gue. Gue udah pernah nyicil sama ini, gue kasih ini duitnya. Kapan? Saya nggak pernah nerima. Gini. Kita selesain baik-baik dalam gimana? Kita obrolin, cari solusinya. Paling nggak supaya utangnya kebayar dan anaknya juga bisa dikembaliin ke bapaknya. Ya tapi saya mau hari ini Bapak ya harus bayar utang ya. Iya, kita coba. Iya, Oke, ya. nanti kita selesaikan diskusikan dengan Roy Kiyoshi Gimana Boyo anaknya? dan juga Anaknya ada di mobil kok. Sehat, tapi Sehat, ya. baik-baik aja. Pokoknya aman anaknya. Ada di mobil. Pokoknya ntar dulu. tuh. Ya. Apa boleh anaknya diundang juga? Coba lo bantu. Papa lihat dulu deh anaknya deh. Mana kejar Pak? Lo udah ngapain anak gue? Lo udah ngapain anak gue? Pokoknya gue sandra doang anak lo. Iya, iya, gue utang. Boleh saya peluk ya? Tapi kan Baru anak yang gue lepasin. Dengerin anak. iya mas. Oke, jangan digituin, sakit, jangan digituin, jangan digituin. Jangan digituin, jangan digituin. Sakit Kak. Sakit, jangan digituin. Dia sakit kasihan Mas. Gue jaga itu. Sini sayang. Udah. Jadi Mas, jangan dikasarin dong Mas. Ini dia Mas, dia sakit kasihan. Mas, kita selesai di dalam ya. Yuk, mari. Iya sayang. Iya, kita coba udah. Nggak bisa, nggak bisa. Ya udah Mas. Ya udah jangan kasar gitu deh Mas. Ini dia perempuan Mas. Ya udah. Nggak bisa. Yuk, gue udah bawa ke dalam. Dia Jangan aneh dipaksa. banget sih. Kita masuk ke dalam. Dia kasar-kasar sama Iya, makanya cewek. kamu masuk ke dalam. Kamu masuk ke dalam. Jangan dikasarin ya. Ya, jangan dikasarin. Jangan dikasarin. Kamu ada namanya baik-baik ya. Tenang ya. Kita coba cari solusi. Kamu tenang dulu. Jangan dia apa-apain. Biar dia salaman dulu sama bapaknya paling enggak. Oh cuy. Kasih salaman. Gue kasih tempat taruh salaman. Bawa ke dalam, bawa ke dalam. Iya, gue tahu. Ya. Gue kangen men.
Ikut. Masuk. Jangan disekap kayak gitu ya. Jangan disekap kayak gitu, dibuka udara. Oke. Ayo, dalam dulu. Oke. Bang Oji, ada ininya Bang Oji. Kalau minta tolong masker sama kasih audio clip on. Oke. Esa, kamu sama Kiki nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita kasihan aja kak. Kasihan aja lihat Perempuan kalau gitu-gitu gitu. Iya makanya. Kamu ini pakai masker aja. Mana ini pakai WHM aja. Pakai di dalam juga ada nggak apa-apa. Pakai di dalam. Kasar banget tau gak sih? Iya. Pakai lagi Pak, nih Pak. Kita yang tadi Oke, yuk. Saya nggak ingin kamu. Iya, kita pernah. Yang penting Bapak udah ngeliat anak Bapak baik-baik ya. Gila, aku sih. Parah Aduh. sih itu. Itu perempuan loh, anak perempuan. Iya. Sampai nangis kayak gitu loh. Berat loh perasaan saya. Kasihan ih. Sedih ya. Dan aku yakin juga dipegang orang yang tadi juga nggak aman juga. Gue nggak tahu. Gue yakin dia udah diapa-apain. Iya, pasti. Kasihan kalau orangnya arogan kayak gitu. Serem banget. Kita undang ya di sini ya. Tadi dia bilang apa? Waktu mau minta mereka lepas. Gak mau, dia nggak mau. Dia mau lepas. kasar-kasarin terus. Malah dikasarin, pengen kenceng gitu kan namanya tenaga lelaki kan. Sakit kan? Kasihan gitu. Tuh Pak. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat solusi ya. Boleh minta kursi nggak satu? Nah kita buat Pak, siapa namanya? Pak Sugi dulu. Minum dulu Pak, kayaknya tampaknya Anda. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, namanya kita ganti nama samaran ya untuk menyembunyikan identitasnya. Jangan bikin nama asli ya. Jangan bikin nama asli ya. Kita cari solusi sekali lagi, jangan sampai ribut di sini ya. Oke, ya tenang ya Pak ya. Oke, nanti mau kembalikan. Aduh. Silakan. Di mana? Sebelah sini. Oke. Kita ganti namanya Dani ya. Gila ya. Gila ya. Ngeri. Gila banget ya. Parah. Parah. Nih, itu mohon maaf ya, saya mohon maaf banget. Saya takut kamu marah. Mas Dani, kamu selama dipercayakan Pak Sugi anaknya ini, kamu kasih makan, kamu rawat, nggak? Ya aku rawat Belanja lah. apa? Aku rawat. Tapi Cuman saya nanya satu ya, agak sensitif. Kamu Kamu aja. enggak. Cuman saya karena nyandra anaknya bapak ini karena punya utang sama saya. Ya kita sebut dia jangan nama asli, jangan. Kita pakai nama Pak Sugi. Karena Pak Sugi ini punya utang sama saya, janji-janji mulu, nggak bayar-bayar. Gitu loh. Ekonomi. Nggak ada etikat baik untuk bayar gitu. Nggak tiket baik. Pokoknya dia janji mulu sama saya. Ini hari ini dijanjiin mau bayar. Dijanji mau bayarin. Dijanji dia mau bayar utang sama saya. Tapi kayaknya sih dia agak ada duit nih. Saya boleh cerita. Kondisi Pak Sugi sekarang sebenarnya tertekan antara harus bayar uang itu dan satu lagi adalah harta yang paling berharga itu adalah anak perempuannya. Sehingga dia tidak bisa berkata apapun. Mau ada uang, mau ada enggak, dia pasti akan cari cara sebenarnya. Ya sekarang begini, Bos Roy, ya kan? Kalau memang dia ada etiket baik, harus nyicil lah. Tapi udah saya tunggu-tunggu berbulan-bulan, tapi nggak ada bayaran saya lah. Gimana? Saya juga butuh uang lah. Gue udah sempat nyicil 2 kali. Tapi teman gue, tapi anak gue nggak story sama gue. Sekarang gini, Pak Sugi udah tadi ketemu sama anaknya, udah peluk anaknya. Saya yakin sebagai seorang bapak juga hancur perasaan yang melihat anak diperlakukan seperti itu. Bapak dianggap tidak ada etikat baik untuk bayar semua tanggung jawabnya. Terlepas dari urusan bapak yang lain, sebenarnya Pak Sugi ini mau bayar atau enggak? Saya tuh mau bayar. Udah ada caranya. Iya. Udah bilang sama dia. Saya bayar. Lo tahu rumah gue. Lo tahu keluarga gue. Tapi kapan bayar sama gua? Atau mungkin ada banyak kebijakan, cari jalan tengah, minta keringanan, atau Dicicil kemudahan gitu. gitu. Dicicil. Gimana? Kasih nggak Bang?
Sekarang begini kalau nggak bayar gue nggak mau deh. Jangan. Enggak, sebentar. Kalau mau dicicil gimana? Diomongin dulu mas. Hah? Gak bisa. Nggak mau. Sekarang lu mau nyicil berapa dulu? Gue mau tanya sama lu, sekarang lu mau nyicil berapa dulu? Karena gue juga butuh duit, gue juga ada beberapa orang. Ntar gue nyicil nggak diakuin lagi kayak yang 2 kali itu. Ya sekarang begini, kalau lu butuh nyicil, kan ada barang buktinya. Sedangkan gue nggak dapet dari uang lu sendiri. Ya, kalau Ya, hari ini gue orang. cicil. Lu bayarnya mas, Tapi lu kan lu kan utang sama gue, bukan sama anak gue. Ya udah. bayarnya. Kalau sekarang gue cicil, gue tarik lagi. Ya nggak bisa gitu lah. Nah lu nyicil berapa ya? Misal 10 juta, ya kan? Masa anak lu balik lagi? Ya kan? Ntar lu kabur lagi sama anak lu. Gue nggak kabur. Lu aja buktinya aja begitu, mau gue berapa bulan kali nih lu. Buktinya gue nggak kabur kan? Ngajak janjian lo kesini kan? Kirain gue lu di sini mau bayar, ya kan? Lu ajak Bang Roy, lu ajak nih. Mas Dania belum tahu juga lagi ada syutingan. Terjebak, merasa terjebak. Seseorang yang merasa terjebak jadi emosinya nggak terkendali loh. Ya jadi kayak gini. Tahu ada barang mungkin yang bisa dijadiin jaminan. Iya, atau barang nggak ada barang apa gitu. Nah kalau ada mobil lu boleh deh. Nah, itu. Itu nih kalau Ada Itu ada mobil. Ini tawaran mobil aja saya setuju. Itu dia bisa bilang mobil. Kemarin dia bilang anak lo jadi jaminan. Tuh, waktu itu inisiatifnya dari abang juga katanya. Ya, sekarang begini, ya kan? Mobil lu aja lu pakai, ya kan? Nah sekarang terima nggak kalau jadi jaminan? Oke, boleh kalau mobil lu ada, anak lu gue lepasin. Boleh. Bener ya? Lepasin ya. Oke. Anak gua nggak diapa-apain kan? Anak lu kok persangka buruk sama gue sih? Anak lu gua kasih makan ya, gua kasih makan, gua kasih susu, pokoknya anak lu sehat sama gua. Lu jangan kasih buruk sama gua jadinya dong. Kalau begini panjang lah urusan, berarti lu nuduh gua dong. Gua nggak nuduh, gua nanya. Ini bagus, anak lu sama gua aman. Mana Tapi gua sama anak gua lu? anak gua apa kata gua bos? Terus jangan-jangan udah Lu kalian sering cewek, hah? Pikiran lu udah jelek begitu. bukan urusan lu. Udah, ngajakin berantem lagi nih bang. Ya udah jangan. Ini kita cari solusi ya. Saya mencatat rangkuman dulu ya. Tidak, terus anaknya gimana? Mau dilepasin? Dikasih sekarang? Anaknya mau saya lepasin, Ya saya udah. kasih bapaknya. Ya udah. Cuman, ya. Mobilnya dibuat. Dibawa. Ya udah. Iya gitu aja, kan ada gitu. mobil ya. Ya Ini udah, jangan deal sampai nih. berubah pikiran lagi. Gimana? Oke ya? Oke. Oke. Mau- Pak Sugi ya. Kalau gitu mau- langsung kita jemput anaknya nih. Gimana? Gimana Pak Sugi? Oh, Nggak perlu saya, Mbak. Dengan keringanan hati saya juga mungkin saya ingin membantu si Pak ini. Mungkin saya bisa I'm doing something like giving money or what. Saya bantu, Mbak. Inilah, tapi jujur ya, aku pengen anak itu lepas, nggak mau teriak-teriak kayak tadi. Teriak-teriak kayak tadi, sebenarnya kamu menyembunyikan sesuatu. Ternyata sebenarnya dia menderita. Dia kayak di kamar dan disekap. Ini aku kasih uang. Ambil. Kamu bawa anak itu. oke. Ambil uangnya, bawa. Bawa uang semua. Oke, kita langsung ke anaknya. Jangan sampai berubah pikiran lagi. Ini silakan dibawa. Bawa ya. Bawa. Pak Sugi, kejar anaknya. Cepet, jangan sampai berubah pikiran lagi. Oke, Bapak bawa semuanya. Udah langsung bawa semua. Langsung bawa. Bawa. Kamera tolong ikut satu. Kita lepasin anaknya ya. Kelar malam hari ini. Udah utangnya juga kebayar. Mana? Udah kasih tau lu anak Tadi buah lu. udah ada solusi. Iya kan? Jadi lu tunjukin uangnya sekalian.
udah boleh ikut gua. Ini aman? Mana udah aman? Tuh, lo. Udah aman nih bos? Udah. Papa! Ayo keluar. Iya. Ya udah nggak usah pegang-pegang gua kayak gini. Udah pegang lagi. Tuh. Lu nggak diapa-apain ya, Dad? Oke, ini kita semua saksinya. Udah clear masalahnya? Tapi masih nyutang ya dia? Iya, masih ada utang yang harus dibayar, betul Pak? Harus dibayar, masih nyutang dan mobil ke bawah dulu. Mobil. Tapi itu dipotong ya? Tadi saya udah bayarin Potong dia utangnya. ya. Potong. Ya. Tapi masih ada utang lagi nih ya. Harus bayar juga dong. Iya, sisanya akan dibayar. Oke Pak? Mobil nggak ada. Iya. Tadi agak urusan ya udah mobil saya bawa lagi. Oke? Iya, deal. jaminan ya. Udah deal itu aja ya. Salaman ya. Bisa balik. Saksi ya Pak? Bapak, Pak, salaman sama Bapak. Bener ya Pak? Oke. Ya udah. Oke, ini Bapak yang penting sudah kumpul sama anaknya. Mudah-mudahan baik-baik aja. Roy, ada yang mau disampaikan buat Pak Sugi? Oke, baik. Dengan demikian kasus ini ditutup dengan happy ending. Anaknya telah bebas dari Sandra dan dia berusaha untuk membayarkan hutangnya sampai beres dan semoga kalian bisa hidup bahagia lagi. Saya merasa kalau semua ini akibat dari suatu perbuatan yang salah. Di sini saya memiliki niat baik untuk sedikit meringankan beban Pak Sugi. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Malika dan juga Sugi. Malika tadi difitnah oleh temannya sendiri yang mencoba mencari perhatiannya sampai ibunya sakit. Dia difitnah mabuk-mabukan dan ada foto yang disebarkan kemana-mana. Sementara Sugi adalah suami dari partisipan kami yang pernah datang beberapa waktu yang lalu, yang dia terlibat judi dan juga hutang, bahkan menjaminkan anaknya kepada rentenir. Malam hari ini sang anak bisa kembali, tapi hutang memang belum terselesaikan. Gimana Roy tanggapannya? Untuk Pak Sugi saya sudah agak sedikit lega karena anaknya udah di tangan Pak Sugi, otomatis udah aman, tapi menimbulkan traumatik pada anak tersebut. Pasti. Karena dia jejeritan kayak gitu. Pasti. Dan kasus Malika tadi ya, Malika ini ternyata teman-temannya juga bukan teman-temannya nggak ada yang benar gitu menurut saya. Justru berpengaruh. Iya. Dia pikir teman-temannya ini tuh teman-teman yang berkualitas gitu. Tapi sebenarnya mohon maaf ya, kayak kata saya agak nyelkit. Mereka nggak ada isinya gitu. Ya, sayang sekali ya kalau kita berteman dengan orang yang salah, akhirnya membawa kita ke arah yang salah. Betul sekali. Iya. Dua biduan gimana? Elsa, Kiki, Kalau untuk tanggapannya Malika dan Sugi? yang Malika, kita dapat pelajaran banget kalau pilih-pilih teman itu sebenarnya jangan pilih-pilih teman, tapi kita harus berhati-hati sama setiap orang, termasuk teman kita sendiri. Betul. Kita terus tetap hati-hati ya. Karena takut ada pengaruh buruk ke kitanya juga kan gitu. Jadi yang temen yang pengaruh buruk itu jangan diikutin gitu. Terus untuk yang Pak Sugi ini setidaknya kita, aduh itu parah. Enggak banget ya. Minimal bisa nyicil gitu. Iya, soalnya anaknya takut banget. Ngelihat anaknya kan sampai ngebatin sendiri, tau nggak sih? Teriak-teriak kayak gitu kan. Kayaknya dia apa-apain Kayaknya gitu dia kan. apa-apain deh. Dia apa-apain Gaya, sih. kasihan juga dia Trauma pengen kan. dapat solusi instan dengan cara instan, akhirnya begini. Harusnya kan ada mobil ya, kenapa sih nggak mobilnya aja gitu yang diiniin? Tadi aja kayak masih mikir pas mobilnya mau diituin. Ya, inisiatif si rentenirnya, soal rentenirnya minta dan dia udah gak bisa nakal. Tapi mudah-mudahan selama malam hari ini Pak Sugi bisa selesai Amin, amin, masalahnya, amin. bisa bahagia, istri bisa kembali. Amin, amin. Ya. Baik, dua biduan, Elsa, Kiki, terima kasih banyak ya. Sukses untuk Thank semua you. dengan baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah percaya pada sesuatu yang instan karena itu hanya bersifat sementara. Percayalah pada proses yang justru akan membawa kita pada kedamaian dan keabadian. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini hanya Menembus Mata Batin.